Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak pernah kita berhenti membasahi lisan kita untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita, masih diberikan keimanan untuk senantiasa menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu semua kita berbekal untuk akhirat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Jemaah kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Sahih Fiqih Sunnah, yaitu terkait tentang fikih ibadah, yang mana pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membahas tentang keutamaan dari wudu. Keutamaan dari wudu. Masih ingat? Udah setahun yang lalu. Ya, mudah-mudahan masih diingat bagaimana keutamaan wudu itu sangatlah besar, sangatlah banyak ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal wudu itu adalah sesuatu yang ringan sebetulnya, namun sangat berat bagi orang-orang yang tidak mengetahui keutamaan dari wudu tersebut. Jemaah kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang sifat wudu atau tata cara wudu. Sebagaimana wudu ini adalah ibadah, maka ibadah tersebut membutuhkan dalil yang menunjukkan bahwasannya ibadah tersebut merupakan syariat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga seseorang tidak bisa menjalankan suatu ibadah kecuali dengan dalil, kecuali dengan petunjuk, kecuali dengan arahan. Tidak mungkin seseorang beribadah sesuai dengan hawa nafsunya, karena apabila seseorang beribadah sesuai dengan hawa nafsunya, maka syariat ini akan rusak, syariat ini akan hancur, berantakan. Karena setiap orang akan melakukan apa yang dia inginkan, bukan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Maka hendaknya seseorang menjalankan wudunya sesuai dengan dalil, arahan, contoh
dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan, perbuatan dan sifat-sifat dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat, di antara dalil yang sangat masyhur dari sifat wudu, karena banyak hadis menjelaskan tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik secara rinci ataupun secara sempurna, ataupun dalil hadis-hadis yang secara potongan saja. Jadi banyak dalil yang menunjukkan tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya hadis Abdullah bin Abbas, kemudian hadis Uthman yang akan kita bacakan. Karena hadis Uthman ini adalah hadis yang sangat masyhur dan dipegang oleh seluruh kalangan para ulama mazhab fikih yang 4. Semuanya merujuk kepada dalil Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Kita akan bacakan hadis Uthman. An Humran maula Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, da'a bi'ina'in dari Humran maula Uthman. Nah, Humran ini bukan seorang sahabat. Humran ibn Aban ini bukan seorang sahabat, melainkan dia adalah minat tabi'in, dari tabi'in. Apa itu tabi'in? Ada yang tahu? Bapak-bapak, ibu-ibu? Generasi setelah sahabat. Ada lagi? Nah, kalau sahabat apa? Bertemu Nabi, berarti Abu Jahal sahabat. Yang beriman. Kemudian bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup? Dan tidak bertemu. Tidak bertemu siapa? Kemudian mati dalam keadaan Islam. Ini jangan dilupakan. Kalau dia ketemu Nabi, beriman kepada Nabi, kemudian kufur atau mati dalam keadaan tidak beriman, maka tidak dinamakan dengan sahabat. Jadi sahabat adalah yang pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia meninggal dalam keadaan beriman. Nah, adapun tabi'in adalah orang yang tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bertemu dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan Islam. Bedanya dia tidak bertemu dengan
Nabi, tapi bertemu dengan para sahabat. Inilah tabi'in. Walaupun di masa Nabi hidup, tapi tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tabi'in. Itu tabi'in. Jadi Humran ini adalah seorang tabi'in. Namun dia maula. Nah, maula ini banyak artinya. Maula ini banyak artinya. Di antaranya adalah pelindung, penolong, ini maula. Pembantu juga maula. Al-atiq, budak yang dibebaskan juga maula. Nah, maula di sini maksudnya adalah seseorang yang dibebaskan dari perbudakan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau dulu itu masih ada budak. Nah, di sini Bapak Ibu ada yang punya budak. Budak itu bukan pembantu, beda. Kalau pembantu kita tidak bisa memiliki secara keseluruhan, hanya dia bekerja sama kita. Tapi kalau budak, seluruh jiwa raganya itu milik majikannya. Mau diapain juga terserah. Nah, biasanya budak ini didapatkan ketika berperang. Kemudian ditawan, dijadikan budak. Kemudian masuk Islam dan dibebaskan oleh majikannya, yaitu Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu di masa khilafah Abu Bakar. Annahu ra'a Utsman ibn Affan. Humran ini melihat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, da'a bi ina'in. Utsman ini menyuruhnya untuk mengambil air dari ember, dari bejana. Kalau dulu bejana. Nah, setelah diambilkan air di dalam ember atau bejana, ternyata Utsman berwudu. Ternyata Utsman berwudu. Dan dilihatlah wudu ini oleh Humran maulanya. Fa'afragha 'ala kaffaihi 3 mirar. Nah, yang pertama kali Utsman lakukan adalah membasuh telapak tangannya sebanyak tiga kali. Jadi memang lebih bagusnya wudu itu dengan suatu bejana. Walaupun air mengalir itu boleh. Tapi kenapa lebih bagus? Karena di situ tidak tabdzir. Lebih meminimalisir air yang dihabiskan di dalam wudu. Nah, kalau air mengalir itu lebih boros. Nah, wudu sunnahnya itu dengan air yang sedikit. Maka sunnahnya lebih bagusnya berwudu dengan bejana. Kalau kita itu gayung. Kalau kita itu gayung atau ember yang sedikit airnya, sehingga tidak boros airnya, tidak boros airnya.
Maka yang pertama kali membasuh telapak tangan sebanyak tiga kali. Nah, membasuh telapak tangan ini tidak ada pendahuluan kanan dan kiri karena keduanya sama-sama saling dibasuh. Jadi membasuh telapak tangan itu sela-sela telapaknya jarinya. Kemudian punggung telapak tangannya juga dibasuh. Sebanyak berapa kali? Tiga kali. Faghsalaha, kemudian mencuci telapak tangan. Tsumma adkhala yaminahu fil ina. Kemudian Utsman memasukkan tangan yang kanan. Maksudnya menciduk dengan tangan yang kanan. Famadmada wastansyaqa wastanthara. Dengan menyiduk satu tangannya yang kanan ini berkumur sambil memasukkan air ke dalam hidung. Nah, perhatikan, dengan satu tangan saja, bukan dengan dua tangan. Kadang-kadang kita kurang enak ya. Satu tangan kayaknya kurang banyak. Kurang afdol. Padahal yang lebih afdol dengan satu saja. Dengan satu saja. Berkumur kemudian langsung masukkan ke dalam hidung. Di sini masih ada yang memakai dua tangan? Masih. Rata-rata masih. Maka dicoba untuk menggunakan satu tangan saja, yang kanan, bukan yang kiri. Dengan satu tangan, yang kanan saja. Cukup, Bapak Ibu, cukup untuk berkumur-kumur dan masukkan ke dalam hidung. Nah, nanti akan kami jelaskan. Karena di dalam hadis yang lain ada juga lafaz yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memasukkan air ke dalam hidung dengan air yang lain. Jadi berbeda antara kumur-kumur dengan memasukkan air ke dalam hidung. Nah, di sini khilaf. Karena hadis yang sahih lafadznya lebih banyak menggunakan satu air. Lafadznya menggunakan satu air. Tapi ada juga dalil yang lain menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan air yang lain untuk masukkan ke dalam hidung. Maka di sini nanti akan ada khilaf. Namun kita akan bahas hadis ini dulu. Jadi Utsman ibn Affan itu menggunakan satu telapak tangan untuk kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Nah, di sini ada tiga istilah. Di sini ada tiga istilah. Ada yang namanya madmadzah, ada yang namanya istinsyaq, ada yang namanya istinthar. Ada tiga istilah. Madmadzah adalah
ber berapa? Kumur, kumur. Istinsyak, kok memasukkan air ke dalam hidung. Istinsar, mengeluarkan, bukan mengeluarkan hidung, air dari hidung yang tadi dimasukkan. Bisa difahami? Ya, dengan satu cidukan semua sudah cukup. Nah, ini madhah sebanyak tiga kali. Thumma ghasala wajhahu thalathan. Kemudian setelah berkumur-kumur, istinsyak, istinsar, Utsman membasuh atau mencuci mukanya sebanyak 3 kali. Nah, ketika mencuci barulah menggunakan 2 tangan. Barulah menggunakan 2 tangan. Agar apa? Sempurna. Karena kalau satu agak sulit. Jadi menggunakan 2 telapak tangan agar sempurna. Nah, nanti kita akan jelaskan satu persatu tentang pembahasan wudu ini. Wa yadayhi ilal mirfaqaini thalatha mirar. Kemudian membasuh tangannya, kedua tangannya. Maksudnya di sini bukan langsung dua tangan. Ya, satu-satu. Yang kanan baru kemudian yang kiri sebanyak 3 kali sampai siku, Thumma masaha bi ra'sihi. Kemudian membasuh kepala atau rambut. Ra'sun itu kepala. Membasuh kepala. Thumma ghasala rijlaihi thalatha mirar. Kemudian kaki-kakinya 3 kali. Ilal ka'bain, sampai mata kaki. Thumma qal. Kemudian Utsman berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsah. Dia tidak menggemingkan jiwa raganya kepada hal-hal yang lain. Jadi dia benar-benar fokus wudu, salat, tidak pernah memikirkan hal yang lain. Biasanya wudu aja mikirin apa, sampai lupa ini udah berapa kali, ini kepala udah dibasuh belum tadi, diulang lagi. Jadi tidak memikirkan hal yang lain, bahkan di dalam dirinya. Bukan ngobrol lagi wudu, tadi apa? Itu tuh ibu-ibu yang itu sambil ngobrol. Menunya apa? Bahaya. Jiwanya saja tidak diajak bicara, dia fokus.
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini hadis secara singkat tapi sempurna dari mulai sampai akhir, dari awal sampai akhir. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis ini para ulama menyimpulkan ada beberapa poin di dalam berwudu. Ada beberapa poin di dalam berwudu yang nanti insyaallah poin-poin ini akan kita jelaskan secara rinci. Yang pertama, yanwi al-wudu li raf'il hadath. Meniatkan wudu itu untuk mengangkat hadas. Nah, kenapa seseorang berwudu dengan niat mengangkat hadas? Bukan niatnya untuk ibadah salat misalkan. Ibadah membaca Al-Quran. Kenapa? Karena fungsi apa? Karena syarat sahnya salat seseorang atau ibadah yang lainnya harus terhindar dari hadas. Terhindar dari hadas. Dan wudu itu yang mensucikan hadas. Maka dia berniat untuk mengangkat hadas, kotoran dari dirinya. Oleh karenanya cukup dengan satu niat ini seseorang bisa melakukan banyak ibadah dari yang disyaratkan untuk berwudu. Ibadah yang disyaratkan untuk berwudu. Jadi wudunya dengan niat untuk mengangkat hadas. Ustaz, tapi boleh enggak sambil diniatkan untuk salat? Boleh. Diniatkan untuk menjalankan salat. Nah, untuk niat nanti akan ada pembahasan selanjutnya. Tapi ini poin yang pertama. Yang kedua, yazkurismallahu ta'ala. Yazkurismallahu ta'ala. Dia mengucapkan bismillah. Seru kayaknya ya. Nanti kita akan rinci. Yang ketiga, yaghsilu kaffaihi thalatha mirar. Membasuh telapak tangan sebanyak 3 kali. Jadi pertama niat, kemudian membaca basmalah, kemudian mencuci telapak tangan 3 kali. Kemudian berkumur-kumur, kemudian memasukkan ke dalam hidung dengan satu tangan kanan. Dengan satu tangan kanan. Kemudian yang kelima, yastanthiru bishimalihi bifi'li hadza thalatha mirar.
Istinsar dengan menggunakan tangan kiri. Istinsar mengeluarkan air yang dari hidung itu dengan tangan kiri. Biasanya pakai tangan kiri atau enggak? Langsung aja. Jadi masuk, keluar, sembur. Jadi sunnahnya menggunakan tangan kiri. Masuk tangan kanan, kemudian tangan kiri keluar. Ini sunnahnya. Kemudian yang keenam, yaghsilu wajhahu kullahu thalatha mirar ma takhlil lihyah. Membasuh atau mencuci mukanya sebanyak 3 kali. Yang punya jenggot di di sela-sela jenggotnya dibasahkan. Kemudian yang ketujuh, yaghsilu yadayhi al-yumna thumma al-yusra ila ma fawqa al-mirfaqain ma'a takhlil asabi'i. Yang ketujuh itu mencuci tangannya, yang kanan kemudian yang kiri, sambil dicuci sela-sela jarinya. Kemudian yang kedelapan, yamsahu ra'sahu kullah mudbiran wa muqbilan marratan wahidah. Kemudian membasuh kepalanya dari depan sampai belakang, kemudian ke depan lagi sebanyak satu kali. Kemudian yang 9, yamsahu udhunaihi zahirahuma wa batinahuma. Mencuci telinganya yang luar dan yang dalam. Ya, nanti akan dirinci. Kemudian yang ke-10, yaghsilu qadamaihi ma'al ka'bain al-yumna thumma al-yusra ma'a takhlil asabi'i. Yang terakhir, yang ke-10 itu mencuci kakinya yang kanan kemudian yang kiri sambil di sela-sela jari jemarinya. Nah, ini ringkasan atau poin-poin yang ada pada hadis mengenai tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan atau kita lanjut? Ya. Apanya? Enggak, langsung ngambil, enggak ada yang nyiduk. Langsung ngambil dengan tangannya. Iya, betul. Jadi seperti itu langsung. Jadi tidak air mengalir dengan cidukan ya. Iya, langsung dengan Nah, jadi jangan di embernya banget ya. Jadi diambil kemudian baru dipisah gitu. Jangan diambil kemudian seperti apa namanya? Kecapak-kecepek di embernya. Bahasanya kecapak-kecepek. Agak pengambilan baru kemudian dibasuh. Pengambilan kemudian dibasuh. Tidak, musta'mal itu setelah digunakan. Musta'mal itu setelah digunakan. Kalau hanya pengambilan ini tidak musta'mal. Ngambil, pakai ciduk atau tangan itu tidak dianggap dengan musta'mal. Musta'mal adalah sesuatu yang telah digunakan.
Misalkan tadi wudunya di embernya. Nah, ini mustakmal jadinya. Iya. Nanti insyaallah akan dipraktik. Tapi nanti setelah rincian ya. Setelah rincian, khawatirnya kalau belum tahu rinciannya ini kan bingung jadi. Ya, dikobok-kobok. Tape, ada lagi pertanyaan sebelum lanjut? Ya. Iya. Jadi niat dulu, baru kemudian membaca basmalah. Ya, yang 3 kali. Ya, nanti insyaallah akan dirinci. Tapi untuk secara umumnya, ya, secara sekilas ada yang perlu dipertanyakan enggak? Enggak ada ya? Iya. Dalam apa? Berkumur. Masih ada. Ya. Kalau masih ada kemudian mendapatkan yang tadinya itu sisa makanannya itu, maka dibuang. Maka dibuang. Karena itu kenapa? Iya, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Cuma kalau dia sudah dalam keadaan sholat, maka dibuang. Misalkan ada cabai ya, nyelip, ini udah digosok, ini baru ketemu pas sholat. Nah, dibuang. Dibuang. Tapi kalau di luar sholat ya boleh, mau dimakan lagi ya. Mubazir. Tidak. Jadi niat itu adalah sesuatu yang dilakukan sebelum melaksanakan. Niat nggak mungkin setelah baru niat. Orang nggak mungkin sudah habis makanannya baru niat makan. Nggak mungkin. Itu namanya ngelindur. Kalau orang yang terbangun secara normal, dia pasti akan niat dulu baru melaksanakan. Nggak mungkin dia udah beli mobil baru niat. Aneh. Ini ngapain saya beli mobil? Aneh. Tidak mungkin seseorang melakukan sesuatu baru niat. Niat itu sebelum melaksanakan. Taib, cukup? Ya. Ya, kalau tangan tadi ngambil satu tangan. Iya, betul. Satu. Iya, satu lagi. Yang kiri baru seperti ini. Yang kanan membasuh. Ketika yang kanan yang kiri membasuh. Ya, nanti insyaallah akan kita praktekkan.
Iya, tidak usah diguyur, langsung. Iya. Kalau diguyur boros, habis. Iya, langsung. Dari apa namanya, gayung atau ember langsung. Tidak usah diguyur, habis. Ya. Airnya langsung habis. Niatnya mau apa namanya, hemat malah boros. Niatnya mau hemat malah boros. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika wudu, beliau usahakan menggunakan air sebanyak 1 sa'. 1 sa' itu sebanyak 4 mud saja. Mud itu 1 genggaman. 1 mud itu 1 genggaman. Jadi 4 genggaman itu cukup dengan wudu. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup, lebih dari cukup kalau aqua besar. Kenapa? Kata siapa susah air? Air Zam-Zam itu nggak pernah habis airnya. Ada oasis namanya. Nam al-ibratu li umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah atau pelajaran itu dengan umumnya lafaz dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan sebabnya. Nah, ini kaidah di dalam fikih. Ketika kita melihat sesuatu, kenapa Nabi SAW hanya berwudu dengan sedikit air? Apakah karena di sana sedikit air? Tidak juga. Tidak juga. Ketika mendapatkan banyak air pun sama, dengan sedikit air untuk berwudu. Jadi al-ibrah pelajaran itu dengan keumuman lafaz atau sabda atau dalil, tidak dengan sebab-sebab tertentu yang tadi. Misalkan di sini banyak air, di sana tidak, atau di sini ada kendaraan sekarang, di sana tidak. Sekarang ada karpet, ada AC, di sana tidak ada. Nah, ini nanti akan mencari sebab-sebab, bukan karena dalil. Itu termasuk mandi ya, termasuk mandi. Jadi mandi itu mempunyai dua rukun. Mandi itu punya 2 rukun. Yang pertama niat, yang kedua basah ke seluruh tubuh. Nah, ketika seseorang sudah melakukan mandi, maka wudu itu menjadi sunnah. Karena hadatnya udah hilang. Kalau mandi itu sudah menghilangkan hadas apa? Besar, apalagi yang kecil. Maka sudah menjadi sunnah. Tidak wudu pun dia sudah sah. Langsung minum. Tapi dengan niat, dengan Gimana kalau dia pas saat itu menyentuh area kalau itu kan ya mendapatkan bagian daripada pembatal. Nah, batal. Menyentuh kemaluan itu batal. Menyentuh kemaluan itu
batal. Walaupun khilaf, ada yang berpendapat tidak membatalkan karena kemaluan itu termasuk di anggota tubuhnya. Karena buat apa? Menyentuh tangan, kaki, nggak ada bedanya sama menyentuh kemaluan. Oh, nyentuhnya di saat proses mandi. Makanya setelah proses itu pasti akan ada basuhan. Pasti akan ada basuhan. Oleh karenanya kalau sentuhan terakhir dia kemaluannya, maka batal wudu. Kalau mandinya sudah sah. Yang batal wudunya. Handuk ya jangan nempel, intinya tidak langsung tangannya, tidak langsung sentuhan tangannya. Jadi kalau ada halangan dari kain atau handuk itu tidak membatalkan. Nah, yang batal. Yang batal. Ketika ada sesuatu yang khilaf seperti itu, maka lebih baik kita mengambil yang aman. Batal wudunya. Intinya kalau seseorang mandi kemudian terbasuh kemaluannya, maka hendaknya dia mengguyurkan kembali. Apabila dia menyentuhnya, maka wudunya batal. Kalau disentuh istri batal enggak? Disentuh istri batal enggak? Batal dan enggak. Tergantung. Iya. Tapi ini jadi bangun semua ya kalau ini. Enggak ngantuk ya. Tapi ada lagi pertanyaan? Ini jadi belum kita bahas nih poin. Lanjut. Tapi masih ada waktu ya. Kita bahas ke poin yang pertama, yaitu tentang niat. Niat. Jadi wudu itu ada syarat, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Nah, niat, apakah niat ini syarat, rukun, wajib atau sunnah? Nah, syarat adalah syarat sahnya wudu. Niat syarat sahnya wudu. Yang menjadi khilaf adalah apakah niat ini syarat sah wudu atau tidak. Bukan rukun, bukan wajib, bukan sunnah. Yang tiga itu dipinggirkan dulu. Jadi semuanya sepakat dia syarat. Yang khilaf adalah apakah termasuk syarat ataukah tidak. Nah, sebelum kita bahas ke niat,
Apa itu syarat? Syarat sahnya salat apa? Nah, ini kayaknya udah pernah ya? Hah? Udah ya? Syarat sahnya salat apa? Bersih dari hadas, bersih dari najis, menghadap kiblat, menutup, terus masuk waktu salat. Kemudian yang tiganya apa? Hah? Is Islam. Balik. Berakal. Nah, ini syarat sah salat. Beda sama rukun sama wajib. Nah, apa syarat sah? Apa itu syarat? Pengertian syarat itu apa? Ada yang tahu nggak? Ada hadiah nggak ini dari DKM? Jadi syarat itu pengertiannya adalah ma yalzamu min adamihil adam wa la yalzamu min wujudihil wujud wa la adam li dzatihi. Ma yalzamu min adamihil adam, sesuatu yang wajib kalau tidak ada dia tidak akan terjadi. Wala yalzamu min wujudihil wujud, tapi kalau ada dia belum tentu ada. Contoh tadi syarat sah salat yang lebih gampang kita gambarkan. Contohnya satu aja. Apa? Mau contohnya apa? Bersih dari hadas. Ma yalzam min adamihil adam, sesuatu yang wajib kalau enggak ada dia enggak ada salat. Kalau enggak ada dia enggak ada salat. Jadi wajib kalau mau salat harus ada dia. Kalau mau salat wajib bersuci atau berwudu. Kalau hadasnya kecil, kalau hadas besar mandi. Tapi kalau ada wudu dan mandi enggak wajib salat. Wala yalzam min wujudihil wujud, dan tidak wajib kalau ada wudu itu mesti harus salat. Tapi kalau enggak ada dia, enggak ada salat. Oh, benar nih, paham. Contoh yang lain, masuk waktu salat. Ma yalzam min adamihil adam, wajib kalau enggak ada waktu salat enggak salat. Tapi kalau ada waktu salat maka tidak mesti salat karena udah salat. Tapi kalau belum salat juga tidak mengapa. Yang penting masih dalam waktu salat. Tapi harus ada uzur. Tadi safar misalkan, tidak bisa langsung
salat. Intinya kalau sudah masuk waktu salat, dia tidak mesti salat kalau ada uzur. Tapi agak rumit ya kalau masuk waktu salat. Yang lain. Islam aja ya. Islam. Kalau tidak Islam, maka tidak bisa salat. Kalau mau salat wajib Islam. Tapi kalau dia sudah Islam, tidak mesti salat. Agak susah ya. Rumit. Yang tadi doang ya. Yang gampangnya seperti itu. Nah, intinya itu ya. Nah, kalau niat syarat sahnya wudu. Kalau tidak ada niat, tidak ada wudu. Kalau ada niat, tidak mesti wudu. Agak susah juga ya. Agak susah. Tapi itulah pengertian syarat. Ma yalzam min adamihil adam wa la yalzam min wujudihil wujud wala adam li dzatih. Nah, wala adam li dzatih ini sesuatu yang tadi itu bukan termasuk yang menjadi syaratnya. Jadi kalau niat itu bukan termasuk wudu. Niat itu bukan termasuk wudu. Atau tadi wudu itu tidak termasuk salat. Wudu tidak termasuk salat. Jadi terpisah, sesuatu yang terpisah. Sesuatu yang terpisah. Ini itu syarat. Ya, agak susah juga ya pengertiannya. Tapi mudah-mudahan bisa difahami ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Nah, niat apakah syarat sah wudu ataukah tidak? Makna niat atau pengertian niat itu adalah azamul qalb ala fi'li syai', keinginan dari hati seseorang untuk melakukan sesuatu. Keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu. Makanya niat ini sebelum melaksanakan sesuatu. Jangan niat ketika dia sudah membasuh muka, membasuh tangan baru niat wudu. Ini salah. Maka niat dilakukan sebelum melakukan sesuatu yang dibutuhkan untuk niat. Dalil wajibnya seseorang untuk melakukan niat sebelum ibadah banyak sekali. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan agar apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mukhlis, ikhlas, dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi wudu, salat, umrah, haji, zakat, semuanya harus diniatkan karena Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini dalil secara umum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amalan itu ada niatnya. Nah, ini dalil yang sering disampaikan ketika menjelaskan tentang perkara niat. Intinya niat itu wajib di dalam ibadah. Bahkan menjadi syarat sah seseorang menjalankan ibadah. Karena kalau tidak ada niat, tidak akan terjadi suatu ibadah. Tidak akan terjadi suatu ibadah. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasannya niat itu benar-benar menjadi syarat sahnya wajib sesuatu itu adalah bahwasannya dengan niat itu akan menjadi timbangan pahala seseorang. Kalau niatnya ikhlas, maka mendapat pahala. Kalau niatnya tidak ikhlas, maka tidak mendapat pahala. Nah, ini yang menunjukkan bahwasannya niat itu benar-benar menjadi syarat sahnya ibadah. Nah, ini adalah pendapat jumhur ulama bahwasannya niat adalah syarat sah wudu. Namun ada ulama yang tidak atau yang berselisih dengan mereka tentang niat ini, bahwasannya niat bukan syarat sahnya wudu, yaitu al-Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan bahwasannya niat bukanlah syarat sahnya wudu. Karena apa? Karena wudu ini adalah ibadah ma'qulah, ibadah yang masuk akal. Jadi enggak usah pakai niat juga enggak apa-apa. Kalau orang lapar ngapain? Makan. Enggak perlu niat. Itu sudah secara akal seperti itu. Kalau haus, minum. Ya, kalau berhadas ya berwudu. Nah, ini menurut Al-Imam Abu Hanifah. Jadi enggak perlu niat kalau wudu. Namun pendapat ini lemah. Pendapat ini lemah. Sebagaimana dalil yang telah kita sebutkan, bahwasanya niat itu adalah nilai dari ibadah seorang hamba untuk mendapatkan pahala ataukah tidak. Jadi seseorang harus berniat ketika beribadah, baik wudu, salat, zakat ataupun yang lainnya harus didahului oleh niat. Berbeda dengan makan dan minum. Ini ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah. Ada ibadah mahdhah, ibadah ghair mahdhah. Ibadah mahdhah itu tidak perlu niat, tidak apa-apa. Karena memang dia bukan ibadah pada hakikatnya. Seperti tadi mandi,
makan, minum, tidur. Nah, ini ghair mahdhah. Ghair mahdhah. Kalau yang mahdhah, salat, zakat, puasa, ibadah yang lainnya yang dituntunkan oleh syariat. Nah, kalau ghair mahdhah ini tidak ada niatnya maka tidak mendapatkan pahala, tapi tidak juga berdosa. Tapi kalau dengan niat maka mendapatkan pahala. Dia bekerja niat untuk ibadah, maka dia mendapat pahala. Tapi kalau kerjaannya tidak pakai niat untuk ibadah, maka tidak mendapat pahala. Sayang, kerja puluhan tahun nggak dapat pahala. Sayang. Tip ini terkait niat. Nah, selanjutnya poin dari niat, apakah niat itu dilafalkan ataukah tidak? Ya, ini mohon maaf ya, terkait khilaf seperti ini, maka harus disampaikan. Jadi niat itu tidak dilafalkan. Niat tidak ada pelafalannya. Baik wudu, salat, zakat, puasa dan yang lainnya. Jadi niat itu tidak dilafalkan, melainkan niat tempatnya di dalam hati. Hati itu tidak bisa berbicara. Yang berbicara adalah lisan. Kalau berdoa baru dilafalkan. Jangan di dalam hati. Misalkan dia mau minta minta keselamatan di dunia dan di akhirat. Diam aja, niat dalam hati. Nah, ini salah, ini bukan doa. Dia baru niat mau berdoa. Nah, kalau niat itu dilafalkan, maka ini bukan niat. Kata Al-Imam Al-Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, kalau seseorang itu melafalkan niatnya tapi di dalam hatinya itu kosong atau tidak berniat, maka dia belum dikatakan untuk berniat. Misalkan saya mau beli motor, tapi nggak ada niat buat beli motor karena nggak ada uangnya, misalkan cuma pengen aja mau ngatakan saya mau beli motor. Itu niat bukan? Iya, cita-cita. Jadi kalau dia sebenarnya nggak ada niat tapi hanya mengucapkan, nah ini bukan niat, hanya angan-angan dia, saya mau beli motor, tapi nggak pengen ke dealer, nggak pengen gitu, nggak pergi ke dealer, kemudian nggak nyari-nyari, saya pengen beli motor. Nah, ini bukan dinamakan dengan niat, tidak dinamakan dengan niat. Jadi kalau di dalam hatinya pengen beli motor tapi nggak diucapkan, diem aja, tiba-tiba nyampe motor. Nah, ini baru niat bener. Nggak usah diomongin, tiba-tiba datang. Ya emang dia beli, dia beli. Tapi tidak ngomong sama orang, sama istrinya, sama tetangganya, nggak usah ngomong. Pengen surprise misalkan.
Nah ini baru niat. Walaupun dia tidak ngomong, dia ada niat mau beli motor. Nah ini bedanya niat sama pelafalan. Nah kalau doa, salat, baca, nah ini baru dilafalkan oleh lisan. Karena niat adalah tempatnya di dalam hati yang tidak bisa diucapkan, tidak bisa diucapkan. Adapun kalau lafal tadi yang membenarkan niat kita, iya. menguatkan niat kita, kemudian kita mengarahkan takutkan kita. Jadi double dan lafal juga niat hati juga. Ya Allah, apa niat aku berdoa, tapi artinya membenarkan, terus kita mengucapkan juga. Iya. Jangan lupa jadi. Nah ini memang masalah di sini. Dan perlu diketahui bahwasanya imam mazhab yang 4 tidak pernah membenarkan ada pelafalan niat. Ini yang pertama. Adapun pelafalan niat, ini yang kami tahu itu dibawakan oleh murid-muridnya Imam Syafi'i. Murid-muridnya Imam Syafi'i. Adapun Imam Syafi'i ini sendiri beliau tidak pernah menyatakan bahwasanya niat itu ada pelafalannya. Yang ada hanyalah muridnya. Karena khawatir bahwasanya niat yang di dalam hati itu tergoyahkan. Contohnya ketika salat sudah niat untuk salat, tapi syaitan mengganggu sehingga dia memikirkan yang lainnya. Nah, menurut mereka tidak semua muridnya Imam Syafi'i, hanya beberapa saja. Nah, ini kekhawatiran ini maka dibantu dengan pelafalan, maka ini lebih baik. Pelafalan ini lebih baik. Adapun dari imam yang 4 ataupun ulama yang lainnya tidak pernah mendapatkan satu dalil pun tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam melafalkan sebuah niat di dalam ibadah. Nah, ini yang menjadi masalah. Bagaimana lafalnya, nawaitunya? Apakah itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah bukan? Bagaimana dia mendapatkan suatu ibadah tapi bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini yang menjadi masalah kita. Walaupun tadi ada beberapa ulama yang membolehkan karena khawatir niatnya itu tergoyahkan, maka dibantu dengan pelafalan. Namun pelafalannya ini seperti apa? Tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah taala a'lam. Kalau dari ana pribadi tidak usah ada pelafalan. Kalau dari ana pribadi tidak usah ada pelafalan. Karena tadi tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak dicontohkan, bagaimana kita beribadah tidak sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Allah taala a'lam. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan tentang pelafalan dari niat. Tapi kalau misalkan ada yang masih ingin melafalkan untuk niat karena sering terganggu dan yang lainnya, maka itu kembali lagi kepada pendapatnya masing-masing dan harus bertanggung jawab atas pendapatnya. Karena ini berat masalah ibadah.
syariat yang harus benar-benar dikembalikan ke dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan niat kita di dalam hati ini cukup untuk menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah taala. Ya, mungkin yang bisa ana jawab. Nah, ini tentang niat ya, tentang niat, bahwasannya niat ini tempatnya di dalam hati. Niat ini tempatnya di dalam hati. Bahkan kalau misalkan ada dalil tentang pelafalan niat, maka sampaikan kepada kita bahwasanya Nabi SAW pernah melafalkan niat, dan pelafalannya itu seperti apa, silakan disampaikan. Insyaallah kita akan mengikuti apa yang ada dari Nabi SAW jikalau memang ada, ada. Nah, untuk haji dan umrah ini memang khusus ada pelafalan niat. Bagi yang sudah haji siapa? Banyak ya? Masya Allah. Cuma mau ini aja ya. Tapi banyak ya. Mudah-mudahan semuanya haji semuanya. Jadi kalau memang haji dan umrah ini memang ada dalil bahwasanya niatnya dilafalkan, dijaharkan, bahkan dijaharkan. Allah taala a'lam. Nah, baru sampai niat, insyaallah kita akan lanjutkan kepada poin-poin selanjutnya dari wudu. Allah taala a'lam. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa difahami dan menjadi hal yang bermanfaat untuk kita semuanya. Cukup? Tidak ada pertanyaan lagi ya? Cukup ya. Masya Allah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.